Hari ini kamu akan dengar sendiri kisah kelam yang diceritakan langsung oleh narasumbernya. Bukan sekadar cerita horor biasa. Ini soal pengkhianatan, kekuatan gelap, dan penyesalan. Jadi duduk yang tenang, karena perjalanan ini akan mengguncang pikiran kamu. Kamu rebahan aja, aku yang ceritain. Aku kenalin dulu, nama temanku ini Anita. Dia dan keluarganya menganut agama Katolik dan bisa dibilang cukup taat. Di gereja mereka aktif banget dalam pelayanan. Jadi, kalau ada kegiatan gereja, Anita ini hampir selalu terlibat, ikut bantu jadi panitia, sibuk sana-sini. Pokoknya aktif banget. Dari kecil, Anita termasuk anak yang pintar dan berprestasi. Di sekolah, dia langganan ranking, dan sampai kuliah pun dia dapat beasiswa. Tapi ya, untuk nama daerah, kampus, atau sekolahnya, aku sengaja nggak sebutin di sini. Bukan karena Anita nggak cerita, tapi karena ceritanya cukup sensitif. Dan nanti kalian juga bakal ngerti kenapa aku jaga privasinya. Walaupun secara akademis dia hebat, Anita sering cerita kalau dia nggak merasa cantik. Di keluarganya, kebanyakan saudaranya itu berkulit putih, wajahnya mungil, yang bisa dibilang masuk standar kecantikan umum lah. Nah, Anita merasa beda sendiri. Kulitnya sawo matang, badannya nggak kurus, rambutnya agak ikal. Jadi dia sering minder, ngerasa nggak sebanding sama saudara-saudaranya. Oh iya, Anita ini anak tunggal, semata wayang. Waktu sekolah dulu, pas teman-temanku lagi pada masuk masa-masa pacaran, aku justru jomblo terus. Salah satu alasan kenapa aku bisa dapat beasiswa ya, karena aku lebih fokus belajar. Kalau teman-teman abis sekolah pada nongkrong dulu atau malam minggu jalan sama pacar, aku lebih milih di rumah, belajar, ngerjain tugas, pokoknya fokus sama akademik. Hasilnya, ya puji Tuhan nilai-nilaiku selalu bagus. Sebenarnya sih itu hal yang bagus ya, apalagi buat masa depan. Tapi sekarang kalau aku pikir-pikir lagi, dulu aku sempat stres juga. Soalnya aku ngerasa harus terus-terusan belajar dan ngejar target. Padahal, dalam hati kecilku, aku juga pengen kayak temen-temenku, main, pacaran, ngerasain masa remaja yang katanya indah itu. Kadang aku suka mikir, kok hidup orang lain kayaknya lebih bahagia ya. Temen-temenku kelihatan hidupnya seru, penuh warna. Sementara aku ngerasa hidupku datar dan suram. Di titik itu, aku pernah ngerasa kecewa dan sedih banget, sampai-sampai aku sempat nanya ke Tuhan, Tuhan, kenapa aku beda? Kenapa aku nggak secantik saudaraku? Kenapa aku nggak segaul teman-temanku? Tapi ya, namanya juga manusia, wajar sih kalau sesekali kita punya pikiran kayak gitu. Sekarang aku belajar, yang paling penting itu sebenarnya kesehatan dan rasa syukur. Karena kecantikan yang sesungguhnya, itu muncul dari dalam, dari hati kita, dari cara kita memandang dan mencintai diri sendiri. Singkat cerita, waktu aku kuliah, dari beasiswa itulah aku akhirnya kenal sama seorang cowok senior di kampus. Awalnya kami kenal karena satu proyek. Di kampus, waktu itu aku aktif di komunitas pecinta alam, yang juga sering ngadain kegiatan sosial. Nah, dari situlah semuanya bermula, kami mulai sering bareng, ngobrol, ketemu di rapat, dan makin lama makin dekat. Anita, temanku ini, emang anaknya baik banget. Di gereja dia aktif pelayanan, di kampus pun ikut kegiatan sosial. Kadang aku sampai mikir, jangan-jangan dia terlalu sibuk ngurusin orang lain sampai lupa ngurusin hidup dan perasaannya sendiri. Cowok yang dia kenal itu, sebut saja namanya Ryan ya. Sebenarnya Anita nggak pernah bilang siapa nama asli cowok itu, bahkan inisialnya aja enggak. Tapi biar enak ceritanya, kita panggil aja Ryan. Toh, kebetulan sekarang nama Ryan juga lagi sering muncul di mana-mana, hehe. Waktu itu, Anita ngerasa kayak baru pertama kali ngerasain yang namanya dideketin cowok. Seumur hidupnya, jangankan pacaran, dideketin cowok aja hampir nggak pernah. Jadi wajar banget waktu akhirnya dia merasa baper, bahkan bisa dibilang bucin.
Menurut cerita Anita, di awal-awal, Ryan itu memang kelihatan baik banget. Perhatian, sopan, dewasa. Mungkin itu juga yang bikin Anita susah banget buat ngelupain dia, bahkan sampai sekarang. Mereka pun akhirnya resmi pacaran, dan Anita, dia benar-benar jatuh cinta. Aku bisa lihat sendiri gimana dia begitu nyemplung sepenuh hati. Di matanya, Ryan itu kayak segalanya. Sampai-sampai dia kasih semuanya, you know what I mean, tanpa pikir panjang. Sampai suatu hari Anita ngabarin aku dengan wajah panik. Dia habis coba tes pack, dan hasilnya 2 garis biru. Padahal ya, Anita itu bukan tipe cewek yang gampang dibodohi. Dia pinter, kritis, logis. Tapi ya begitulah, kalau udah urusan cinta, kadang logika suka kalah. Bahkan dia sendiri pernah bilang ke aku sambil ketawa miris, aku tuh kayak cewek kodok, lompat ke pelukan cinta buta tanpa mikir panjang. Waktu tahu dirinya hamil, Anita langsung cerita ke Ryan. Dan awalnya, respons Ryan cukup tenang. Dia bilang bakal tanggung jawab, bahkan sempat ngomong mau nikahin Anita. Di situ, Anita sempat ngerasa sedikit lega. Dalam hatinya dia mikir, ya udah deh, mungkin ini memang jalannya. Meskipun kaget dan belum siap, tapi setidaknya Ryan mau bertanggung jawab. Buat Anita waktu itu, Ryan adalah segalanya. Dia merasa hamil duluan bukan masalah besar, asal Ryan tetap di sampingnya. Urusan ngomong ke orang tua, minta maaf ke pihak gereja, semua itu terasa kayak urusan nanti aja. Yang penting satu, dia dan Ryan tetap bisa bersama. Jadi waktu itu, kejadiannya masih di bulan-bulan awal kehamilan ya. Kira-kira usia kandungan Anita baru sekitar 3 mingguan. Perutnya juga masih biasa aja, belum ada perubahan, belum kelihatan apa-apa. Bahkan waktu itu, dia belum cerita ke siapapun soal kehamilannya. Yang tahu cuma dia dan Ryan. Udah, titik. Sampai suatu pagi, Anita mulai ngerasain mual-mual. Tapi masalahnya, hari itu dia ada kelas pagi. Dan dosennya termasuk killer, jadi nggak bisa sembarang bolos. Akhirnya Anita mutusin mau minta tolong Ryan buat jemput ke rumah, biar bisa berangkat bareng ke kampus. Terus, rencananya sepulang kuliah dia mau ajak Ryan ke dokter, sekalian cek kondisi kehamilan. By the way, emang biasanya sih Anita itu hampir selalu diantar jemput sama Ryan naik motor, jadi wajar dong kalau dia berharap bisa ngandelin dia. Tapi pas pagi itu Anita mau nelpon, yang keluar malah suara dari operator, "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Anita langsung bengong. Itu masih pagi loh. Harusnya HP-nya Ryan tuh lagi full battery. Masa iya pagi-pagi udah mati? Atau sengaja dimatiin karena nggak bisa dihubungi juga? Akhirnya Anita berangkat sendiri ke kampus, padahal kondisinya lagi mual berat. Dan yang bikin tambah aneh, sampai kelas selesai, udah siang tuh ya, nomor Ryan masih juga nggak aktif. Waktu itu Anita mulai panik. Anita nanya-nanya ke teman-teman sekelasnya Ryan, tapi nggak ada satu pun yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya ada salah satu cewek di kelasnya yang bilang, kalau Ryan katanya udah pindah kampus. Hah? Pindah kampus? Anita kaget banget denger itu. Karena penasaran, Anita langsung lari ke kosannya Ryan, nyamperin ke sana sendirian, tapi yang didapetin malah bikin hati makin kacau. Si ibu kos bilang, iya, Ryan udah keluar dari kosan. Semalam dia pindahan, tapi nggak bilang pindah kemana. Di situ Anita bener-bener bingung. Maksudnya, kok bisa Ryan pindah kampus, pindah kosan, tapi nggak bilang apa-apa, padahal mereka pacaran. Ini bukan hal sepele. Harusnya itu jadi sesuatu yang dibicarain bareng-bareng kan? Hari demi hari berlalu, tapi Ryan nggak juga muncul. Nggak ada kabar, sama sekali. Dan pelan-pelan Anita mulai sadar, Ryan ninggalin dia. Iya, cowok itu kabur, pergi entah kemana. Sampai detik ini pun Anita nggak pernah tahu dia ada di mana. Bener-bener kayak ditelan bumi. Dan kalau kamu kebetulan denger cerita ini, iya, kamu si cowok yang ninggalin Anita, entah siapapun nama aslimu. Semoga kamu nonton ini, karena semua rasa sakit ini, semua luka yang Anita alami, datang dari keputusan kamu ninggalin dia begitu aja. Dan walaupun mungkin nama aslimu bukan Ryan, tapi kalau kamu yang merasa, ya dosa kamu itu besar banget bro,
Intinya, Anita ditinggalin Ryan dalam keadaan hamil. Dunia yang awalnya terasa datar-datar aja buat Anita, tiba-tiba berubah jadi penuh warna sejak Ryan muncul. Tapi ya gitu. Bunganya belum sempat mekar lama, udah kebakar semua. Dan sejak saat itu, rasanya hidup Anita kayak hancur total. Anita sadar banget, dia mulai stres parah. Gimana enggak, Anita udah ngasih semuanya ke cowok itu. Udah percaya sepenuhnya, bahkan sampai naruh seluruh hatinya ke dia. Tapi ternyata, endingnya kayak gini, ditinggal tanpa penjelasan, tanpa kejelasan. Waktu itu, kelihatan banget Anita kayak orang yang lagi stres berat. Tanpa dia ngomong pun, orang-orang di sekitarnya udah bisa lihat. Bahkan orang tua sampai nanya, "Kenapa nak?" Tapi Anita nggak pernah cerita. Semua disimpan sendiri. Bukan karena Anita nggak percaya sama mereka, tapi dia takut. Takut mereka kecewa, takut dimarahi, bahkan takut kalau sampai diusir dari rumah. Mentalnya saat itu udah jatuh banget dan Anita nggak mau makin dihancurin sama reaksi orang tuanya. Sampai-sampai orang gereja juga mulai curiga. Mereka sadar Anita udah lama nggak kelihatan, nggak pernah datang lagi ke gereja. Padahal sebelumnya Anita aktif banget, ikut pelayanan, kegiatan sosial, apapun yang bisa dibantu, pasti Anita terlibat. Tapi sejak kejadian itu, Anita menjauh, bukan cuma dari gereja, tapi dari semua orang. Anita marah banget, bahkan sama Tuhan. Sampai Anita ngerasa, kenapa hidupku jadi begini Tuhan? Anita tahu perasaan itu salah, tapi ya manusiawi lah ya. Di saat hati Anita lagi hancur dan ngerasa sendirian, dia butuh tempat buat nyalurin semua rasa sakit itu. Dan saat itu, satu-satunya yang bisa disalahin cuma Tuhan. Beberapa orang dari gereja sempat mau datang ke rumah, nyamperin Anita, ngajak ngobrol, mungkin juga mau doain. Tapi Anita selalu ngindar. Dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Pokoknya kesel sama semuanya. Dunia rasanya kayak udah nggak adil banget. Sampai suatu hari, Anita lagi duduk sendiri di perpustakaan kampus, ngerjain tugas, lagi fokus buka laptop, tiba-tiba ada cewek datang nyamperin. Dia salah satu anak dari kelasnya Ryan. Tanpa basa-basi, dia langsung nanya, "Udah berapa bulan kandungan lo?" Anita langsung kaget banget. Dalam hati, "Hah? Siapa nih cewek? Kok bisa tahu?" Padahal selama ini, Anita benar-benar jaga banget rahasia soal kehamilan itu. Bahkan perut sendiri ditutupin terus. Pakai hoodie, bajunya juga selalu longgar, model oversize. Apalagi usia kandungannya baru mau masuk minggu keempat, belum kelihatan apa-apa sama sekali. Langsung aja Anita jadi parno, takut ketahuan orang rumah, takut ketahuan pihak kampus juga. Tapi cewek itu masih lanjut ngomong, "Gue tahu lu ditinggalin sama Ryan kan? Dia mah cuma casingnya aja, kelihatan anak baik, aslinya ya gitu deh." Terus dia ngenalin dirinya, namanya Alia. Ternyata dia ini memang sekelas sama Ryan dan dulunya juga pernah pacaran sama dia pas awal-awal kuliah. Mereka putus karena ya Ryan ketahuan selingkuh juga. Jadi bisa dibilang kami ini sama-sama korban. Dari situ Anita dan Alia jadi sering ngobrol, curhat-curhatan, saling cerita luka masing-masing. Dan jujur aja Anita mulai ngerasa nyaman. Akhirnya ada juga tempat buat Anita cerita. Ada teman yang paham banget gimana rasanya dikhianatin orang yang udah kita percaya sepenuh hati. Semingguan setelah itu, Anita dipanggil sama dekan kampus. Katanya sih, mau bahas soal nilai-nilai yang anjlok. Anita tahu, itu pasti karena belakangan ini dia sering enggak masuk kelas, tugas-tugas juga banyak yang enggak dikerjain. Ya wajar sih, Anita memang lagi kacau banget. Dan karena itu juga, Anita sadar banget beasiswanya terancam dicabut. Tapi jujur aja, saat itu Anita udah sampai di titik bodo amat. Keluarganya Anita masih cukup mampu kalau harus bayarin kuliah sendiri. Jadi kehilangan beasiswa pun bukan hal besar. Bukan itu masalah utamanya. Masalah sebenarnya adalah hidup Anita sendiri udah kayak nggak punya arah. Dan ya, ternyata beneran beasiswa itu akhirnya dicabut. Tapi bukan karena nilai turun. Bukan. Alasannya,
karena Anita ketahuan hamil di luar nikah. Yang lebih parahnya lagi, bukan cuma beasiswa yang hilang, Anita juga di DO, drop out, dikeluarkan dari kampus. Katanya sih, pihak kampus khawatir karena gosip tentang Anita udah terlanjur nyebar dan mereka takut nama baik kampus tercoreng. Jujur, saat itu rasanya kayak udah jatuh tersungkur, masih juga ditimpa tangga. Bahkan rasanya kayak jatuh ketimpa pohon sekalian. Anita bener-bener gak bisa berkata apa-apa lagi. Gak bisa membela diri, cuman bisa nunduk, terus nangis. Nangis karena gak tahu lagi harus bagaimana, gak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Saking putus asanya, sempat terlintas pikiran untuk menyudahi semuanya. Udah capek. Pas keluar dari ruang dekan itu, Anita masih dalam keadaan nangis. Dan parahnya, orang-orang di kampus udah pada bisik-bisik, liatin dari ujung kepala sampai kaki, sambil berbisik-bisik kayak Anita ini aib. Gosipnya kayak udah lebih heboh daripada yang bisa dibayangkan. Satu-satunya orang yang kepikiran buat Anita hubungi saat itu cuman Alia. Anita langsung nelepon dia sambil nangis bilang, "Alia, aku habis di DO, aku harus ketemu sekarang." Alia langsung jawab, "Gua lagi di gereja nih, lo kesini aja. Sekalian curhat, tumpahin semua unek-unek lo, dan lo bisa sekalian pengakuan dosa sama Romo di sini. Bagus banget orangnya, percaya deh." Anita yang udah gak tahu harus kemana lagi, akhirnya nurut. Dia langsung berangkat ke gereja itu. Gerejanya gak terlalu besar dan letaknya agak masuk ke dalam gang, bukan di jalan utama. Pagar luar juga tertutup, jadi waktu Anita sampai sana, dia harus lapor dulu ke petugas jaga. Anita bilang, "Saya temannya Alia, ada janji ketemu." Setelah sebut nama lengkapnya, baru deh dibukain pintu. Begitu Anita masuk, Alia langsung keluar dari pintu utama gereja, terus meluk Anita erat banget. Anita yang dari tadi nahan tangis, langsung pecah lagi, nangis sejadi-jadinya di pelukan dia. Mereka duduk dan ngobrol panjang. Alia dengerin Anita curhat tanpa motong, cuma nyimak aja. Anita cerita semuanya, tentang gimana rasanya ditinggal Ryan, tentang rasa kecewa karena kampus bukan malah support dia, malah nendang keluar. Anita bilang, "Kalau aku di DO karena nilai turun, aku masih bisa terima. Tapi karena aku hamil, padahal aku korban, Alia." Anita ngerasa marah, tapi saking marahnya, air mata yang keluar, bukan kata-kata. Setelah cukup lama ngobrol, Anita baru sadar kalau di gereja itu ternyata banyak juga orang yang duduk nunggu. Mungkin ada sekitar 20-an orang. Suasananya kayak lagi nunggu antrean di ruang dokter gitu. Mereka duduk di kursi, satu persatu nanti masuk ke ruangan tertentu. Alia bilang, "Itu ruangan pendetanya, namanya Pastor Richard, tapi kita di sini nyebutnya Papicha." "Coba deh kamu ngobrol sama dia," kata Alia. "Dia tuh bijak banget, kamu pasti lega kalau udah curhat ke dia. Orangnya gak pernah ngejudge, bahkan seburuk-buruknya masa lalu orang, dia tetap terima. Dia open-minded banget. Dia tuh orang yang udah bantu aku juga waktu aku sempat hancur dulu. Karena Anita lagi kalut, ya dia nurut aja." Anita masuk ke ruangan itu, akhirnya bertemu langsung sama Papicha. Dan ternyata Papicha ini bule. Saking gugupnya, Anita langsung otomatis pakai bahasa Inggris, "Hi Father, I'm Anita." Tapi ternyata dia jawab pakai bahasa Indonesia, walaupun logatnya masih kebule-bulean dikit. Tapi bahasa Indonesianya fasih banget, sampai Anita heran sendiri. Akhirnya Anita ceritain semuanya, semua yang dia pendam, dia tumpahin di situ. Tapi ya, Anita nggak akan ceritain semua isi obrolannya sama Papicha ke kalian. Takutnya ada yang salah paham atau malah ikut-ikutan mikir aneh-aneh. Intinya, waktu itu Papicha bilang begini, manusia itu pasti akan terus diuji oleh Tuhan. Dan justru orang-orang yang taat, yang berusaha dekat sama Tuhan, malah akan diuji lebih berat. Tapi kenyataannya gak semua orang sekuat itu kan.
Makanya banyak juga orang yang akhirnya tumbang, bahkan sampai memilih jalan yang paling gelap mengakhiri hidupnya. Kata Papicha, Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Tapi buat Anita yang lagi hancur banget waktu itu, kalimat itu rasanya kayak bohong. Maaf ya, Anita tahu ini mungkin terdengar sesat, tapi itulah yang dia rasain saat itu, dan Anita cuma jujur cerita. Lagi-lagi, buat orang yang lagi kalut dan rapuh kayak Anita, kata-kata seperti itu tuh bisa jadi semacam pembenaran. Anita ngerasa, iya ya, cobaan ini berat banget, aku udah gak sanggup. Dan Papicha dengan tenang terus menenangkan dia dengan kata-kata yang entah kenapa justru terdengar manis di telinga. Katanya, jika Tuhan itu memang maha baik, maka dosa-dosa manusia akan diampuni, semua ditanggung olehnya. Jadi untuk apa kita hidup dalam penderitaan di dunia yang katanya Dia ciptakan? Kita harus menikmati hidup ini, bersukacita, dan manfaatkan setiap detiknya. Saat itu, kata-kata itu kayak candu buat Anita. Menenangkan banget, semua keresahan, amarah, dan rasa putus asa yang dia rasain perlahan reda. Seolah-olah, ya ini dia. Ini kata-kata yang selama ini dia tunggu. Dan keesokan harinya, Anita datang lagi ke gereja itu. Kali ini sendirian, tanpa Alia. Karena Alia ada kuliah, sibuk, tapi Anita yang udah gak punya tempat lagi untuk bersandar, dia balik sendiri. Karena sekarang, gereja itu rasanya seperti satu-satunya tempat Anita bisa bersembunyi dari dunia yang kejam. Tempat untuk lari dari kenyataan. Di rumah, Anita gak bisa cerita. Mau bilang apa? Aku di DO, Ma, dan aku hamil. Gak mungkin. Anita takut ditanya kenapa gak kuliah, kenapa perut mulai kelihatan. Jadi Anita pamit dari rumah seolah-olah mau ke kampus. Padahal dia ke gereja itu lagi. Uniknya, dari awal Anita tuh udah tahu kalau gereja ini ajarannya tuh beda dari yang dulu dia kenal. Tapi ya karena hari sebelumnya dia cuma curhat dan nangis, Anita belum sempat mikir sejauh itu. Nah, di hari kedua ini dia mulai sadar dan kritis. Anita mulai tanya-tanya. Mungkin karena dia memang dasarnya pintar ya, kecuali urusan cinta. Hehe. Anita tanya banyak hal ke Papicha, dan dia jawab semuanya dengan tenang. Gak ada sedikit pun nada ngegas, ngejudge, atau menggurui. Semua pertanyaan Anita dijawab dengan sabar. Sampai akhirnya, Anita tahu kalau jemaat di gereja itu ternyata menyembah iblis untuk mendapatkan segala keinginan duniawi mereka. Anita kaget, tentu saja, tapi dia juga penasaran dan akhirnya nanya juga, kalau kita menyembah iblis pasti ada konsekuensinya kan, Pak? Apa harus ada tumbal juga? Papicha jawab, iblis tidak meminta tumbal seperti dukun-dukun kelas bawah itu. Dia hanya akan mengambil jiwamu untuk menjadi pengikut setianya. Anita langsung tanya lagi, kalau kita jadi pengikutnya, berarti nanti kita masuk neraka dong? Bareng sama Raja Iblis? Papicha jawab pelan tapi jelas, iya, karena itu konsekuensinya. Tapi sebagai gantinya, kamu bisa dapat semua yang kamu mau di dunia ini. Selama kamu hidup, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Tapi setelah itu, kamu harus ikut bersamanya ke neraka, kata Papicha waktu itu, dengan suara tenang tapi bikin merinding. Anita refleks langsung nanya, tapi kalau nanti kita udah masuk neraka, bukannya Tuhan maha baik, bisa nggak sih kita minta dikeluarin dari sana? Jawaban Papicha bikin Anita makin bengong. Dia bilang, Anita, kalau Tuhan benar-benar maha baik, maka Dia nggak akan membiarkan umatnya terus menderita, kan? Tapi jika Dia tetap membiarkanmu di neraka dan tidak menolongmu, berarti Dia bukan maha pengasih. Lalu, kenapa kita harus menyembah Dia? Kalau dua-duanya sama-sama tidak baik, bukankah lebih masuk akal menyembah yang setidaknya bisa memberikan kebahagiaan nyata? Sekarang, di dunia ini, iblis adalah yang terbaik di antara semua yang tidak baik. Waktu Papicha ngomong gitu, sumpah, bulu kuduku langsung berdiri.
kalau kalian lagi nonton ini sambil rebahan atau sambil makan, mending pause dulu deh. Apalagi kalau kalian lagi bareng orang tua atau orang yang agak sensitif sama pembahasan begini. Jujur aja, ini mulai masuk bagian yang agak berat. Jadi nontonnya sendirian atau bareng orang yang bisa diajak mikir kritis aja ya. Balik lagi ke cerita. Jadi dari semua yang Anita dengar hari itu, Anita mulai ngerasa semuanya jadi masuk akal. Soalnya para penyembah iblis ini tuh mainnya di logika, rasional banget. Mereka tuh pinter banget membungkus semuanya dengan logika duniawi yang bisa dicerna akal sehat. Dan buat orang-orang kayak Anita yang lagi hancur, yang butuh jawaban, yang pengen ada alasan dan kejelasan, itu tuh kayak jebakan manis. Apalagi kalau imannya lagi goyah. Waktu itu Anita bahkan mulai ngerasa, iya juga ya, kenapa enggak? Akhirnya Anita bilang ke Papicha, kalau begitu, aku bersedia jadi pengikut. Tapi ya, belum resmi sih. Anita masih kayak testing air, coba-coba dulu. Terus Anita nanya, kalau aku gabung, benefit duniawi yang bisa aku dapetin tuh apa aja sih? Jawaban Papicha simple, tapi menghipnotis. Apapun yang kamu pikirkan dan inginkan, Anita. Semua. Jadi Anita jawab, aku pengen kuliah lagi. Tapi bukan sembarang kuliah. Aku pengen di kampus unggulan. Aku juga pengen punya pacar yang lebih baik dari Ryan, yang lebih tinggi, lebih tegap, lebih cakep, pokoknya yang sesuai kriteria aku banget. Dan aku juga pengen punya uang sendiri, biar aku bisa hidup mandiri, gak perlu bergantung sama siapa-siapa lagi, termasuk orang tua. Dan disitulah titik baliknya, gengs. Yang bikin semua ini makin terasa masuk akal buat orang-orang kayak Anita adalah karena gereja ini gak seperti cerita-cerita pesugihan yang serem-serem dan mistis. Gak ada cerita babi ngepet, gak ada tuyul, gak ada susuk. Mereka bungkus semuanya dengan rasionalitas. Kayak, kamu bisa dapetin semua yang kamu mau, tapi dengan harga yang juga jelas, rasional. Jadi waktu Anita mikir, gimana caranya biar keterima di kampus unggulan? Kalau pakai pesugihan konvensional, pasti ada syarat-syarat mistis. Tapi di sini, semuanya kelihatan realistis, logis, terstruktur. Dan itu yang bikin gereja ini justru lebih berbahaya. Karena bisa mengelabui siapa aja yang lemah dan sedang mencari jalan pintas. Awalnya mereka bilang semua keinginan bisa dikabulkan dengan mudah. Nggak susah katanya. Tapi sebelum semua itu diwujudkan, Anita harus membuat perjanjian dulu dengan gereja setan itu. Perjanjiannya nggak main-main, disebut sebagai perjanjian darah. Setelah Anita menyatakan setuju, dia langsung dikenalkan ke para jemaat lain yang tergabung di cabang gereja itu. Termasuk ya Alia yang ternyata udah gabung lebih dulu. Jadi ya bisa dibilang Anita ini pendatang baru di komunitas mereka. Kata mereka, hubungan antar jemaat di situ erat banget. Gak cuma kayak teman atau rekan seiman, tapi lebih ke arah keluarga baru. Dan waktu itu total jemaat di cabang gereja tempat Anita itu ada sekitar 230 orang. Tapi yang benar-benar Anita kenal wajah dan namanya, ya mungkin baru sekitar 20-40 orang aja. Nah, balik ke prosesi perjanjian darah tadi. Walaupun namanya terdengar menyeramkan, ternyata prosesnya nggak seseram bayanganku. Waktu itu Anita hanya diminta duduk bersila di depan altar. Di tangannya, ia diminta memegang salib, tapi dalam posisi terbalik. Di ujung salib itu ada jarum kecil. Di situ Anita mulai membaca poin-poin perjanjian yang harus dipatuhi. Semuanya dibacakan di hadapan sekitar 20 orang jemaat yang hadir malam itu. Setelah selesai, ujung jarum itu ditusukkan ke jarinya dan darahnya diteteskan ke dalam baskom kecil dari perak yang sudah berisi air. Campuran air dan darah itu disuruh diminum sampai habis. Dan setelah itu, resmilah sudah. Anita jadi bagian dari jemaat itu. Prosesinya kelihatan simpel, tapi seremnya datang belakangan, gengs. Oh iya, dari luar gereja itu terlihat biasa aja. Bangunannya pun nggak mencolok, nggak ada ornamen aneh-aneh.
Bahkan salib terbalik yang dipakai saat prosesi itu pun bukan bagian dari dekorasi tetap. Jadi kalau ada orang luar yang masuk, kayak Anita waktu pertama kali datang, nggak bakal curiga. Tapi semuanya mulai berubah waktu Anita diajak masuk lebih dalam. Simbol-simbol aneh dan patung-patung tak biasa baru kelihatan waktu Anita diajak masuk ke ruangan milik Papicha. Di sana, ruangannya penuh dengan lambang-lambang yang nggak lazim. Ada juga satu patung besar, yang belakangan Anita baru tahu namanya adalah Baphomet. Di bagian belakang bangunan utama, ternyata ada area besar, semacam aula serbaguna, yang sering dipakai untuk berbagai kegiatan internal. Mulai dari rapat komunitas, acara kebersamaan, sampai sesi diskusi eksklusif antar jemaat. Semuanya terasa sangat terorganisir. Rasanya seperti Anita baru saja masuk ke dunia lain. Semua yang dia lihat jauh dari apa yang selama ini dia bayangkan tentang tempat ibadah. Nah, di salah satu ruangan lain, baru kelihatan salib terbalik yang benar-benar dipajang secara permanen. Di dinding juga ada lambang-lambang yang tak biasa, pentagram dan simbol lain yang nggak umum di tempat ibadah konvensional. Tapi anehnya, suasananya biasa aja, serius. Nggak ada kesan mistis atau menyeramkan kayak di film-film. Cahayanya terang, orang-orangnya pun ramah dan tersenyum. Aula serbagunanya pun terlihat seperti aula gereja pada umumnya. Jadi meskipun simbol-simbol itu terasa asing, atmosfernya nggak gelap, nggak spooky, nggak seperti yang dibayangkan. Dan disinilah titik menariknya. Setelah Anita resmi jadi jemaat, satu persatu keinginan yang dulu dia ucapkan mulai terwujud. Pertama, soal kuliah di universitas favorit Anita, beneran kejadian, gengs. Nggak lama setelah Anita resmi gabung, jalan untuk masuk ke kampus impian itu langsung terbuka lebar. Ternyata, jaringan jemaat di gereja ini luas banget. Gereja tempat Anita awalnya datang itu sebenarnya cuma salah satu cabang kecil. Di kota-kota besar lainnya, mereka juga punya komunitas serupa. Bahkan ada yang jauh lebih besar dan lebih mapan. Yang bikin Anita makin percaya sama sistem mereka adalah fakta bahwa para jemaatnya datang dari berbagai latar belakang. Bukan cuma orang biasa seperti Anita, tapi juga ada orang-orang yang punya jabatan penting, pengusaha sukses, dosen, bahkan akademisi. Orang-orang yang jujur aja nggak kelihatan kayak orang yang gampang dimanipulasi. Mereka pintar, kritis, dan rasional. Sama kayak Anita waktu itu, yang selalu butuh jawaban logis dan bisa diterima akal sehat. Nah, dari salah satu cabang lain, ada jemaat yang punya koneksi di universitas tujuan Anita. Dan Anita dibantu buat masuk, dijamin keterima. Padahal sebelumnya, Anita udah pesimis banget karena rekam jejak akademisnya yang nggak bagus-bagus amat. Tapi ternyata semua itu nggak jadi masalah. Anita cuma perlu siap pindah ke kota tempat universitas itu berada. Tapi tenang aja, kata mereka, di kota manapun kamu berada, komunitas ini selalu ada. Kamu nggak sendiri. Dan benar aja, di kota tujuan Anita nanti, ada cabang gereja mereka juga. Jadi Anita tetap bisa lanjut ikut kegiatan ibadah dan pertemuan jemaat di sana. Sistem mereka solid banget, terorganisir, rapi, dan seolah selalu tahu apa yang Anita butuhkan. Anita sendiri lumayan kaget sih, baru kali ini merasa dapat koneksi dan bantuan semudah itu. Tapi karena penerimaan kuliahnya baru bisa di tahun ajaran berikutnya, ya Anita harus nunggu dulu. Sambil nunggu, karena status Anita jatuhnya jadi nganggur, Anita pun makin aktif di gereja itu. Hampir setiap hari Anita ke sana, bantu-bantu dan ikut kegiatan mereka. Kalau dulu Anita sering kasih pelayanan di gereja lamanya, sekarang Anita pindah pelayanan ke tempat yang baru. Tapi ya, keluarga Anita nggak tahu apa-apa. Mereka pikir Anita lagi sibuk urus persiapan kuliah. Mereka juga nggak sadar kalau Anita udah nggak pernah ke gereja lama. Padahal, teman-teman di gereja lamanya udah sering nanyain keberadaan Anita. Mereka ngerasa kehilangan, tapi Anita terus menghindar. Anita anggap pertanyaan-pertanyaan mereka itu terlalu mengganggu. Kayak, ya ampun, nggak usah nanya-nanya deh. Gue juga lagi pelayanan, cuma di tempat lain.
Yang beda banget, pelayanan di gereja setan ini nggak kayak pelayanan biasa yang bersifat sukarela. Di sini, setiap tenaga dan kontribusi yang kita kasih itu langsung dihargai secara materi. Karena, menurut mereka, siapapun yang bekerja ya harus dihargai. Logis kan? Para donaturnya juga bukan main-main. Katanya, mereka tuh orang-orang berduit yang loyal banget dan siap kasih dana besar buat operasional gereja. Waktu itu, karena Anita jatuhnya hampir full-time bantu di sana, Anita bisa dapat penghasilan antara 6-8 juta rupiah per bulan. Bayangin aja, di tahun segitu, saat UMR masih sekitar 3 jutaan, Anita udah bisa dapat 2 kali lipatnya hanya dari pelayanan. Bayangin ya. Kalau cuma dari pelayanan aja, Anita udah bisa dapat 6-8 juta per bulan. Apalagi kalau berhasil ngajak orang baru buat gabung ke gereja setan itu. Bonusnya bisa sampai 10 juta rupiah per orang. Gede banget kan? Tapi ya tentu aja nggak sembarang orang bisa direkrut. Ada kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi. Jadi nggak bisa asal comot aja orang dari jalanan, terus ajak masuk, harus ada pertimbangan yang matang. Dan lucunya, Anita sendiri tuh dulu sempat heran juga, kenapa Anita bisa direkrut langsung sama Alia. Nah, alasan kenapa Anita yang dipilih itu baru terungkap nanti. Makanya, simak cerita ini sampai akhir ya. Bisa bikin kalian mendadak tobat, serius. Sampai di sini dulu kisah Anita di part 1. Kita udah lihat gimana hidup Anita berubah drastis setelah terlibat dalam sebuah komunitas yang nggak biasa. Gaji besar, hidup mandiri, bahkan bisa bantu orang tua, semuanya terlihat seperti jawaban dari doa-doanya. Tapi seperti yang sering terjadi, ketika sesuatu tampak terlalu indah, bisa jadi di baliknya tersembunyi sesuatu yang gelap, sangat gelap. Di part 2, cerita ini bakal masuk ke sisi yang lebih dalam, lebih mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok gereja itu? Dan kenapa Anita mulai merasakan ada yang nggak beres? Jangan kemana-mana, pastikan kamu udah subscribe, nyalain lonceng, dan siapin mental untuk lanjut ke part 2. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Kamu rebahan aja biar aku yang ceritain.